Saya lanjutkan, jadi di uji ANOVA satu arah di sini kita menggunakan bentuk tabel juga, ya. Ada tabel, ada sumber, ada treatment, ada error, ada total. Terus kemudian ada DB, ada JK, ada RK, ada F. JK sama RK, JK itu sama kayak SS. Teman-teman kalau mengingat materi regresi yang kemarin, JK itu adalah SS sum square. SS kan sum square. Bahasa Indonesianya adalah jumlah kuadrat, maka di sini simbolnya adalah JK. Kalau RK adalah rata mean square, MS. RK itu sama kayak MS. MS itu adalah mean square, ya. Mean square, rata-rata kuadrat. Nah, simbolnya sama. Jadi DB sama kayak DF, sama kayak V, JK sama kayak SS, RK sama kayak MS, kemudian F. Ya, yang kita isi yang mana? Yang ini, yang kotak saya tunjukkan ini, yang K-1, N-K, M-1, JK tau, ya kan? Di sini kan misalkan treatment, ya. JKE, JK total, kemudian RK tau, RKE, kemudian M hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi kan jumlah treatmentnya, jumlah populasinya, E-nya adalah banyaknya data semuanya, ya kan? Kalau menghitung JK total sama dengan YIJ kuadrat dikurangi Y dot kuadrat per N. Artinya YIJ itu yang mana? Ini. Iki dikuadratkan ditambah Iki dikuadratkan tambah Iki dikuadratkan. Jadi kabeh datanya dikuadratkan terus ditotal itu nanti ketemunya adalah yang sigma YIJ kuadrat ini. Kalau dikurangi Y dot kuadrat, Y dot kuadrat itu apa? Datanya dijumlah dulu, baru dikuadratkan dibagi N banyaknya data keseluruhan. Itu JK total, ya, JK total. JK tau yang paling atas sendiri rumusnya adalah YI dot kuadrat dibagi NI dikurangi Y dot kuadrat dibagi N. Jadi per baris iki mang dikuadratkan dibagi banyaknya datanya. Berarti kalau Y ini ya Y1, berarti Y1 dot kuadrat dibagi banyaknya sampel berapa, ditambah Y2 dot dikuadratkan dibagi banyaknya sampel berapa, sampai YK dot kuadrat dibagi banyaknya sampel di populasi atau treatment K berapa, ya. Kemudian di total hasilnya dikurangi Y dot kuadrat dibagi N, yang seperti yang atas tadi. Untuk mencari JKE bagaimana? Mencari JKE ya wes kurangkan antara JK total dikurangi JK tau, ya. Tinggal dikurangkan saja, nanti ketemu JKE. Gampang. Nah, nilai JK sama nilai RK itu harus positif. Nah, teman-teman nanti ngitungin negatif bagaimana? Itu sudah pasti salah. Ya, kalau teman-teman hati-hati menghitungnya, pasti hasilnya akan tepat. Tapi kalau enggak, ya pasti hasilnya kurang sesuai. Seperti itu. Berikutnya, mencari RK. RK itu bagaimana? Tinggal aja. Misalkan RK tau, berarti JK tau dibagi K-1. Oleh RKE bagaimana? JKE dikurangi N-K. N di sini N besar, ya. Kemudian untuk mencari F hitung, nah ini yang kita gunakan. Jadi proses panjang ini sebenarnya kita gunakan adalah yang F hitung. Rumus F hitung apa? RK tau dibagi RKE. Nah, kemudian F hitung nanti dibandingkan sama F tabel. F tabelnya apa? F alpha, DB1, DB2. DB1 nilainya sebesar K-1, DB2 adalah N-. Baru nanti bisa kita tarik kesimpulan apakah terima H0 atau tolak H0. Kalau misalkan nanti hasilnya ternyata, oh hasil saya terima H0, berarti mandek. Kamu nggak usah melakukan uji perbandingan ganda. Tapi kalau misalkan nanti hasil yang kamu peroleh itu ternyata tolak H0, berarti ada satu mu yang berbeda, satu treatment yang berbeda, maka kita bisa lanjutkan dengan uji perbandingan ganda. Bisa banyak sekali uji perbandingan ganda. Ada uji Sheff, ada uji 2K, ada uji HSD. Banyak sekali. Di sini yang saya gunakan adalah uji 2K. Jadi bagaimana? Misalkan yang seperti yang saya contohkan tadi, kita membandingkan 3 kelas nih ya. Kalau uji perbandingan ganda, misalkan kelas A, B, C. Berarti nanti kalau di uji perbandingan gandanya, berarti ada tiga macam perbandingan ganda. A dengan B, A dengan C, B dengan C, ya. Jadi H0-nya mu I sama dengan mu I bintang. Berarti kalau kelas A sama kelas B ya mu A sama dengan mu AB. Sama dengan mu B. Kelas satunya mu A tidak sama dengan mu B. Kemudian alfanya adalah 5%, anggap saja seperti itu. Statistik ujinya gampang sekali. Rata-rata A dikurangi rata-rata B dimutlakkan. Ya, itu statistik ujinya. Kalau misalkan nanti membandingkan antara B dengan C, berarti ya rata-rata B dikurangi rata-rata C dimutlakkan. Kemudian dibandingkan dengan nilai ini. Wilayah kritik atau wilayah penolakan H0, nilai mutlak yang tadi itu dibandingkan dengan Q alpha KF
dikali akar dari RKE dibagi N. Kalau RKE dibagi N gampang sekali ya. RKE-nya kan sudah dihitung dari sini tadi. Kemudian N di sini adalah banyaknya sampel. Karena 2K ini digunakan untuk sampel yang sama. Ya kan? Terus kemudian di sini ini diambil dari tabel percentage studentize. Ya, studentize atau di sini saya sudah punya tabelnya students range Q tabel. Nah, ini yang sudah kita cari ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan menggunakan perbandingan ganda, teman-teman menggunakan yang tabel ini. Tergantung alfa yang digunakan berapa. Kalau misalkan alfa persen berarti tabelnya yang atas. Kemudian kalau misalkan alfanya 5% berarti pakai yang bawah. Seperti itu ya. Terus kemudian rumusnya bagaimana? Di sini Q alfanya berapa? K di sini adalah banyaknya perlakuan, F di sini adalah banyaknya. F di sini sama kayak derajat bebas. Jadi kalau di sini DF, di sini saya tuliskannya adalah F. Rumusnya F apakah dikali N-1. Ya. Jadi itu adalah materi tentang gambaran umum bagaimana cara menyelesaikan dengan ANOVA satu arah. Ya, saya harapkan teman-teman di sini cukup familiar juga, ya, sudah terbiasa untuk menghitung hal-hal yang semacam ini dan juga tidak asing juga dengan ANOVA itu seperti apa. Karena sebelumnya kemarin kan kita juga sudah sedikit menyinggung ANOVA walaupun itu di metode yang berbeda di regresi. Ya, walaupun fungsinya pun juga sebenarnya cukup berbeda juga. Terus berikutnya adalah contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh soal misalkan saya membandingkan antara jenis jagung 1, 2, 3. Ini adalah datanya 5, 8, 10, 6, 10, 15, 7, 12, 17. Ini kita membandingkan jagung 1, jagung 2, jagung 3. Ini adalah bibit jenis jagungnya. Apakah si bibit jenis jagungnya podo apa enggak? Ya, berarti H0-nya untuk homogenitasnya seperti ini. Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma kuadrat. H1-nya paling tidak terdapat satu yang tidak sama. Rumusnya, kalian hitung ln 10 Q per A plus dikali Hi per A plus 1. Hi adalah N min K ln SP kuadrat dikurangi sigma NI min 1 ln SI kuadrat. Kita cari varians dari masing-masing. Jadi ini dicari varians sampelnya, dicari varian sampelnya, dicari varian sampelnya. Nah, ternyata setelah dihitung ketemunya adalah S1 kuadratnya 6,33, S2 kuadratnya 20,333, S3 kuadratnya varian sampel yang ketiga itu sebesar 25. Kemudian dari sini kita masukkan rumus SP tadi, SP yang awal tadi, SP kuadrat sama dengan sigma NI min 1 dikali SI kuadrat per N min K ya. Tapi di sini setelah kita masukkan datanya, berarti kita jabarkan, berarti N1 min 1 dikali S1 kuadrat, ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat, ditambah N3 min 1. Ini kan kalau kita jabarkan dulu di materi statistik, ya kan? Kita jabarkan dulu, baru nanti kita masukkan angka-angkanya. Setelah kita hitung, ternyata ketemu nilai SP kuadratnya adalah 17,22. Ya. Nah, setelah itu dimasukkan ke nilai Hi. Hi adalah N min K ln SP kuadrat dikurangi sigma NI min 1 ln SI kuadrat. Iki dijabari dhisik. Kayak teman-teman bingung, atau misalkan langsung aja kita masukkan angkanya. N min K ketemu 6 ya, karena di sini N min K N besarnya sebanyak berapa? 9. Ini kan data 5, 8, 10 sampai 17 itu ada 9 data. K-nya ada 3, jenis jagung kan ada 3 ya, bibit jenis jagung kan ada 3, perlakuan yang kita bandingkan itu kan ada 3. Maka nilai K-nya adalah 3 ya, 9 dikurangi 3 6 ln SP kuadrat ketemu 17,22 min sigma NI tadi, NI min 1 berarti kan data pertama dikurangi 1, 2 ln S1 kuadratnya 6,33. Terus kita masukkan angka-angkanya ya, sesuai dari perhitungan yang di atas, kemudian ketemunya adalah 0,9239. Wes, kemudian langkah selanjutnya apalagi? Mencari nilai A. Ya, rumusnya adalah apa? Mencari nilai A tadi. 1/3 K min 1. K tadi 3 ya, sudah ketemu dalam kurung sigma. Sigma 1 per NI min 1. Berarti NI min 1 kan ada N1, N2, N3. N1-nya 3, N2-nya 3. Itu N1, N2, N3 dari mana? Jumlah banyaknya data masing-masing perlakuan. Jadi kan N1 AB telu, N loro telu, N telu telu. Ya.
Terus kemudian setelah kita masukkan hasilnya 1 per M min K kuadrat, jadi teman-teman harus jeli ya melihatnya, jangan sampai salah. Setelah ketemu nilai A-nya ketemu 0,22, kemudian kita masukkan kepada rumus K-square hitung, ketemunya 1,7409. K-square hitung dibandingkan K-square tabel yang tadi, ya. K-square alfa DB-nya K-1, K-square alfanya anggap saja 5%, DB K-1, DB-nya K-1 yaitu nilainya 2, ternyata setelah kita lihat di tabel hasilnya adalah 5,991. Sehingga kesimpulannya adalah K-square hitung kurang dari K-square tabel. Kita lihat angkanya. Kemudian sehingga kesimpulannya apa? Gagal tolak A0. Artinya dengan tara signifikasi 5%, maka ketiga jenis jagung ternyata datanya homogen atau memiliki varian sama. Berhubung datanya homogen, sehingga kita bisa bawa ke dalam rancangan acak lengkap atau ANOVA 1B. Nah, prosesnya bagaimana di ANOVA 1B? Nah, ini jenis jagung 1, 2, 3. Pertama adalah kita total dulu per baris. Nah, baris pertama, ini adalah Y1 dot 23. Baris yang kedua, Y2 dot. Ya, baris yang ketiga, Y3 dot, ketemunya 36. Kalau kita total semuanya ketemunya 10, 90 adalah Y dot dot. Ya, nah sekarang kita hitung SS tau. Tahu ya, karena di sini perlakuan jagung, bukan rata-rata jagung ya. Kita bandingkan pada rata-rata. Nah, di sini Y1, YI dot kuadrat per NI dikurangi Y dot kuadrat per N besar. Y dot kuadratnya berarti berapa? 90. N besarnya berapa di sini? Banyaknya N. 9. NI-nya berarti masing-masing 3. Berarti 23 kuadrat dibagi 3, ditambah 31 kuadrat dibagi 3, ditambah 36 kuadrat dibagi 3, dikurangi 90 kuadrat dibagi 9, ketemu 86,667. Sedangkan SS totalnya, dengan rumus ini tadi, ya, YIJ kuadrat berarti 5 kuadrat, tambah 8 kuadrat, tambah 10 kuadrat, ditambah 6 kuadrat, sampai tambah 17 kuadrat. Hasilnya ini nanti, kuadrat ini dikurangi 90 kuadrat per 9, ketemunya 132. Sementara SS errornya berapa? Kita kurangkan saja SS total dengan SS tau. Ketemu 103,33. Tinggal kita masukkan gampang ke tabel. Ini tadi DF-nya atau DB-nya K-1. Ini N-K, ini N-1. Ya. Ini SS itu sama kayak JK. Jangan bingung ya kalau saya tuliskan SS di sini, karena SS tau di sini sama kayak JK tau. SS tau di sini sama kayak JK total. SS error di sini sama kayak JK error. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan apa yang teman-teman pahami saja. Tapi antara SS sama JK itu sama, MS sama RK itu sama. Tinggal kita masukkan saja, akan nanti masukkan plug, ketemu SS treatment, SS error, SS total. MS-nya dari mana? Iki dibagi loro. 17,22 ini dihitung dari 103,33 dibagi 6. Wes dari sini ketemu nanti F hitung. Yang ini F hitungnya dari mana? 14 dibagi 17. 14,33 dibagi 17,22. Ketemu H0-nya. H0 di sini anggap saja karena perlakuan ya, maka dituliskan H0 tau 1 sama dengan sama atau 3 ya. Bukan, ini tidak ada sama dengan 0 ya, maaf. Tapi kalau misalkan nanti membandingkan rata-rata ya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1-nya paling tidak ada tau 1 yang tidak sama dengan tau I yang tidak sama dengan 0. Kalau misalkan nanti rata-rata ya mu I tidak sama dengan 0. Alfanya 5%, F alfanya ketemunya adalah 9,14 ya. Kemudian hasilnya diperoleh bahwa nilai F hitung ini kurang dari F tabel. Berhubung kurang, maka keputusannya adalah terima H0. Terima H0 di sini, maka kita kalau hasilnya terima H0, maka tidak bisa kita lanjutkan dengan menggunakan metode uji perbandingan ganda. Karena hasilnya sama antara jenis jagung 1, 2, sama 3. Tapi kalau misalkan hasilnya tolak H0, berarti kita bisa lanjutkan ke uji perbandingan ganda. Ya, itu adalah penjelasan saya mengenai ANOVA 1W atau ANOVA satu arah ya, untuk membandingkan rata-rata yang lebih dari 2 populasi atau membandingkan perlakuan yang lebih dari 2 ya. Atau kalau misalkan dalam eksperimen desain dikenal dengan nama rancangan acak lengkap.